Angket DPR dan gugatan MK gagal total. Prabowo mulus dilantik jadi presiden tahun 2024. Pendukung 02 wajib share sebanyak-banyaknya, agar yang kalah pada paham. Hak angket dan gugatan ke MK tidak akan berhasil, tidak akan menang. Ya. Salam Pancasila. Update atau perkembangan situasi terkini tentang kekhawatiran masyarakat, terutama pendukung 02 Prabowo Gibran, yaitu tentang angket DPR dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, saya jelaskan ya, diperhatikan baik-baik. Mengenai hak angket, ya, hak angket itu adalah hak masing-masing anggota dewan, tetapi tetap harus terkoordinir di dalam internal partainya masing-masing, alias terpusat, terkontrol, ya, tertata dengan baik, ya. Yang mana tentunya mengenai tujuan dan hasil hak angket itu ya tergantung ketua umum partai. Ya, karena jika anggota DPR sebagai wakil rakyat itu tidak selaras atau sejalan dengan tujuan utama partai yang mana adalah ketua umum partai, ya pasti akan diganti. Namanya PAW. Ya, kan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat situasi sekarang dan hitung-hitungannya mengenai kemungkinan hak angket akan terjadi. Ya, kemungkinannya hak angket itu bertujuan untuk menggugat atau mempermasalahkan tentang pemilu yang dianggap curang, demokrasi yang dianggap rusak, kan gitu ya, itu dulu. Nah, bicara tentang hak angket ini tentunya berkaitan dengan kepentingan partai politik. Ya, ada kepentingan partai politik di situ. Ya, jika kepentingan anggota DPR, wakil rakyat, dan kepentingan partai dalam hal memperbaiki kualitas, ya, pemilu menjadi benar-benar jujur dan adil, ya tidak masalah. Artinya apa? Berikutnya DPR harus mempersiapkan formula atau solusi agar pemilu 2029 berlangsung sesuai dengan marwah demokrasi, yaitu jujur dan adil. Ya. Tapi ketika hak angket itu ditujukan untuk mempengaruhi hasil pemilu atau untuk ya menggagalkan pemilu atau untuk memakzulkan atau melengsarkan pemerintah, dalam hal ini presiden, kita perlu hitung-hitungan. Ya, hitungannya gampang. Ya, jadi angket itu syaratnya mudah, hanya diusulkan oleh 25 anggota DPR. Tidak boleh dari satu fraksi, harus 2 fraksi. Misalnya PDIP dan PKS gitu. Ya, itu sudah bisa, itu 25 orang saja. Lalu dalam angket itu akan dibuat rapat dengar pendapat, yang mana quorum atau kuota yang memenuhi syarat adalah dihadiri oleh 2/3 dari seluruh anggota DPR. Ya, misalnya seluruh anggota DPR jumlahnya 600, ya harus didatangi oleh 400 anggota DPR, 2/3-nya. Itu paham ya? Nah, kemudian 2/3 dari anggota DPR tadi bersidang. Ya, apapun keputusannya, kalau aklamasi atau semua sepakat itu jadi keputusan. Tapi kalau tidak sepakat atau tidak sama pendapatnya, diambillah voting. Kalau voting 50% plus 1 menang hasil votingnya. Jadi akan diumumkan tuh hasil angketnya gitu. Nah, jika kita melihat situasi saat ini, ya hak angket nggak mungkin menang.
Ya, kenapa nggak mungkin menang? Karena ya, Prabowo dan Jokowi mulai lobby-lobby politik, kan gitu ya. Lobby politik itu agar ketua umum partai tidak memerintahkan anggota-anggota DPR-nya untuk mendukung kepentingan lawannya. Contohnya gampang, ya Surya Paloh. Surya Paloh kan pernah dipanggil Jokowi, hadir dia. Terlepas isinya apapun, dia tidak akan jujur. Ya, lalu kemudian kemarin Surya Paloh kedatangan presiden terpilih 2024, yaitu Prabowo. Coba lihat, ya apa yang dilakukan Surya Paloh. Disediakan karpet merah, dipeluk cium, digandeng, diajak ngobrol. Ya, beda dengan Anies. Ya. Anies itu datang ke kantor DPP Partai Nasdem, ya tidak ditemui Surya Paloh, ya ditemui pengurus yang lain, gitu. Apalagi disediakan karpet merah, nggak mungkin, ya mungkin karpet hitam, ya karena apa? Ya memang, ya potensi Anies ini sangat kecil untuk diperjuangkan oleh Partai Nasdem. Ya demi kepentingan partai kan gitu ya. Jadi itu akan membuat kekuatan kuota hak angket di DPR berkurang jauh. Ya. Nah, PKB pun nanti akan diajak lobby juga. Semua partai akan dilobi. Contohnya Gibran sudah mengajak semua partai bergabung di pemerintahannya. Ya. Kemungkinan besar yang menolak bergabung itu hanya PDIP dan PKS. Ya. Nah, jika hanya PDIP dan PKS, maka hak angket itu tidak akan menang. Ya, karena jumlah anggota DPR di gedung DPR Senayan itu ya sudah merapat atau lebih memihak kepada capres-cawapres terpilih, yaitu Prabowo Gibran, kan gitu. Ada Gerindra, PAN, Demokrat, ya terus apa lagi, dengan bergabungnya PKB, dengan bergabungnya Nasdem, ya tinggal PDIP dan P3, ya artinya nggak mungkin menang. Nah kalau sudah itu terjadi deal-deal politik, maka sidang MK pun ya hasilnya juga sama dengan angket. Ya, jadi MK nggak mungkin akan memenangkan gugatan pihak yang kalah. Ya, karena pertanggungjawabannya kan sangat berat. Ya banyaklah ya, di samping memperburuk citra pemerintah dan lain-lain, maka hakim-hakim MK nanti akan menolak gugatan dengan kalimat-kalimat hukum yang bisa diterima akal umum. Sehingga akan dinyatakan bahwa pemilu 2024 ini jujur dan adil, damai dan aman. Seperti itu ya. Jadi selamat, Prabowo Gibran adalah presiden, wakil presiden kita 2024 sampai 2029. Dan itu wajib kita jaga oleh semua rakyat Indonesia, karena itu adalah hasil dari konstitusi yang dilaksanakan, yaitu Pilpres dan Pemilu. Gitu ya, paham kan? Gitu ya. Jadi jangan marah-marah, sudah tinggalkan fanatisme. Sekarang kita menatap ke depan. Ya, apapun program yang akan dilaksanakan oleh Prabowo dan Gibran, saya yakin pasti yang terbaik buat rakyat Indonesia. Begitu ya. Paham kan? Ya, makan dulu biar enak cara mikirnya dan cara merasakannya. Jadi silahkan komen bagi yang setuju atau tidak setuju. Bagi pendukung 02 wajib hukumnya share video ini. Oke. Merdeka.